Ya. APEX itu Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Sedikit Pak, mungkin Ya. tujuan ke Dumai, tujuan Dumai hari ini. Tujuan saya ke sini sehubungan dengan keputusan dari Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Palangkaraya beberapa minggu yang lalu. Itu diputuskan bahwa untuk penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional APEXI tahun 2014 di Kota Dumai. Tempatnya bulan berapa? Kita masih nego dulu karena 2014 ini kan bertepatan dengan ada Pilpres dan ada Pileg ya. Jadi kita akan di Selasa itu supaya tidak mengganggu agenda nasional. Jadi sebagai tuan rumah ini saya hari ini untuk merancang daripada saya menggunakan istilah hajat nasional ini, harus tahu potensi. Pertama yang harus saya lihat adalah tempat untuk akomodasi para wali kota. Akomodasi ya. Karena nanti itu akan hadir seluruh wali kota se-Indonesia. Kira-kira berapa? 98 wali kota, belum pendampingnya, yang belum tim kesenian, ya, saya perkirakan estimasi sekitar 2.000 orang. Estimasi 2.000. Ya, yang sudah terjadi ya, dan itu bisa naik, itu bisa nambah. Dan karena apa? Di dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ini juga bersamaan kita mengadakan yang namanya Indonesia City Expo. Indonesia City Expo ini adalah satu kegiatan promosi daripada potensi kota-kota seluruh Indonesia. Dan di acara yang bersamaan itu juga akan digelar nanti penampilan kesenian dari kota-kota seluruh Indonesia. Ya. Terus dan kemudian Ada karnaval juga Pak ya. Jadi event selanjutnya kegiatan nanti juga ada sebelum pembukaan Indonesia City Expo itu ada kegiatan yang namanya Pawai Budaya Nusantara. Pawai Budaya Nusantara. Peserta di Dumai semua. Iya lah, gitu cerita Dumai kamu tanya Jakarta lagi. Ya. Wartawan sekarang ini kadang-kadang cepat pindah kuplingnya. Bercanda. Aku dengan Metro tuh CS. Pak Surya Paloh, Ki Candy itu kenal semua. Terus Pak selanjutnya Ya, apa lagi? Jadi ada Pawai Budaya Nusantara yang pesertanya adalah tim-tim kesenian yang dipimpin oleh para wali kota seluruh Indonesia. Gitu. Wali kota ikut pawai itu. Wali kotanya ikut pawai dengan istrinya atau Bu Wali dengan Pak. Kalau wali kotanya perempuan kan suaminya kan berarti mendampingi dengan berbusana pakaian khas kota-kota. berbusana khas kota sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya dari Pekanbaru ya Pekanbaru, dari Lampung, Bandar Lampung ya Bandar Lampung, gitu ya. Kemudian di acara itu juga, dan itu sudah menjadi tradisi event asosiasi, para wali kota itu nanti membawa bibit pohon khas kotanya masing-masing. Jadi nanti akan ada 98 pohon khas kota masing-masing. Ya, nah, makanya sekaligus saya tinjau lokasi di mana pohon-pohon itu ditanam, karena kita berharap 10-20 tahun yang akan datang pohon-pohon itu kan udah jadi ya, dan ada kenangan bahwa ini pohon misalnya dari kota Solo, ini pohon dari kota Jogja, ini pohon dari mana lah, itu akan ditanam. Nah, kriterianya masuk, sampah hotel segala macam itu kan nggak mudah. Kalau dari 98 itu 50 saja, berarti kan 50 tahun sekali dia akan jadi tuan rumah. Jadi kalau Dumai sekarang jadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan asosiasi pemerintah Indonesia, kalau pengen lagi tunggu 50 tahun lagi. Artinya bukan, artinya gini, dengarkan dulu. Anggota asosiasi kota ini ada 98. Event ini kami gelar, itu tidak pernah di satu tempat, berkeliling terus. Kemarin di Palangkaraya, Kalimantan. Sebelumnya kita ada kegiatan itu di sebelum Palangkaraya di Manado. Sebelumnya kita adakan di Banda Aceh. Jadi berputar, berkeliling.
Nah, saya tadi katakan kalau 98 kota itu 50 saja kota yang memenuhi persyaratan untuk jadi tuan rumah. Itu berarti 50 tahun sekali baru kembali. Artinya Pak, Dumai sudah layak menjadi tuan rumah. Alasan penunjukan kota Dumai mungkin? Ya, jadi begini. Alasan yang diputuskan di dalam rapat kerja itu harus ada kriteria. Pertama, komitmen Pak Wali Kotanya. Karena kalau Pak Wali Kota berkomitmen mau menjadi tuan rumah, berarti Pak Wali Kota punya visi ke depan yang jauh. Apa? Minimal kotanya dikenal di seluruh Republik. Ya kan? Belum tentu loh Wali Kota Sorong pernah ke sini, belum tentu. Kalau tidak ada event ini kan. Kedua, pertama dari komitmen Pak Wali Kota, political will Pak Wali Kotanya bagaimana untuk menjadi tuan rumah. Kedua, walaupun Pak Wali Kota punya komitmen, Wali Kota punya political will, tapi kalau persyaratan tadi saya katakan tempat akomodasinya, karena ruang pertemuan saja harus bisa menampung minimal itu 500 orang ruang pertemuannya. Kemudian harus ada tempat yang strategis untuk acara expo-nya. Kemudian transportasi jelas harus yang mudah dijangkau. Nah, sekarang sini kan sudah ada penerbangan dan jalan daratnya relatif terjangkau lah, kalau hanya untuk 4 jam itu masih bisa lagi, bisa diatur perjalanan. Makanya waktu rapat kerja itu terputuskanlah Dumai sebagai penyelenggara 2014. Jadi setelah dari Kalimantan, tadinya kan kita dari Banda Aceh, Sumatera, Banda Aceh pindah ke Manado, dari Manado terbang lagi ke Kalimantan. Nah sekarang balik lagi ke Sumatera, Dumai. Nah sedikit Pak, kembangan ke Dumai Central Park tadi lapangan, gimana Pak? Masih kalau dari segi untuk lapangan, saya harus jujur saya katakan, saya baru melihat sekali ini ada tempat untuk pagelaran kesenian. Ya, yang baru dari semua kota yang pernah saya datangi itu sangat-sangat memenuhi kriteria lah ya. Kemudian juga lapangan untuk expo-nya juga ya di depannya itu kalau saya lihat tadi dengan kondisi tadi sudah tidak mengalami kesulitan. Nah, mungkin yang masih menjadi bukan masalah sebetulnya, ini menjadi satu upaya untuk bagaimana menyikapinya adalah tempat, karena kita selalu akomodasi para wali kota itu di satu tempat. Wali kota tinggal stay-nya di situ, kemudian acara meetingnya juga di situ. Nah ini harus jadi tidak mengganggu manuver kegiatan. Di sini hotel ini misalnya saya tinjau tadi jumlah kamar total ada 100 ya, 100. Nah, tempat untuk pertemuan Insya Allah September itu katanya tuntas, itu lebih dari 1.000. Itu tempat September siap ya? Selesai Pak, selesai. Jadi kalau bulan 2014 saya kira nggak ada masalah. Soal kamar untuk wali kota Ya kamarnya kita Relatif lah nanti bisa di. Yang penting, kalau wali kota Dumai ya bisa tidur di masjid kok. yang penting kalau kami ada fleksibilitas dari hotel ya, karena kadang-kadang ada hotel tuh yang mohon maaf kadang kaku ya, berapa kali tempat tidak boleh saya sebutkan di mana karena katanya kan pakai kode etik yang nggak boleh. Saya kadang-kadang merasa sedikit kecewa kalau misalnya gini, ada penerbangan pagi landing jam 9, jam 10 tapi baru bisa masuk kamar setelah jam 1. Kan kasihan dia nunggu berjam-jam kan, berarti kan tidak fleksibel untuk hotel. Dia tidak bisa membedakan bahwa ini tamu-tamu khusus ya kan. Nah kalau namanya tamu khusus harusnya kunci dan sebagainya itu diserahkan ke panitia. Ini bisa fleksibel Pak. Ya, kalau nggak fleksibel jangan dipakai Pak Wali. Daripada sampean nanti kena imbasnya. Imbas. Ya, tuan fleksibel. Kalau saya ngomong ceplos-ceplos apa adanya. Ya kan? Karena bagi saya untuk kebaikan. Ini Pak, survei yang pertama dan terakhir atau ada survei lagi nih? Ada. Oh, kami ya acara ini kan sebenarnya pendidikan secara fisik awal. Nanti mungkin saya akan lebih intensif. Ya, rapat, koordinasi lebih intensif. Itu memang tidak bisa dilepas begitu saja. Karena kita punya tanggung jawab moral ya. Terutama di Sekretariat Nasional kan tahunnya di kami kan. Oke, ada tanya lagi? Oke Pak.
Mungkin rombongan yang hadir di sini Pak siapa aja? Saya sebagai direktur eksekutif, ini Pak Suyanto, ini direktur penguatan organisasi. Terus penguatan Ya, ini Pak Insinyur Santo Wijaya, ini adalah event organizer yang Jadi selama EO-nya ini- dari nasional tuh dari Jakarta. Jakarta. Pak Santo Insinyur Santo Wijaya. Iko Pak ya. Jadi kontak-kontak coba Santo. Yang satu pakai hum ya? M-hum ya? Enggak. Enggak, saya kira, tahu nggak M? Saya kira magister. M.Hum tuh Magister Humaniora. Oke, mungkin terakhir Pak dari Bapak. Ini senior kita nih, mantan wali kota Tangerang. Jakarta Barat. Beliau. Jadi itu. Jadi kita bersyukur pada Allah bahwa kita telah ditetapkan sebagai tuan rumah yang terkenal juga. Jadi kita mengenalkan Dumai ke manca daerah, bukan manca negara lah, manca daerah. Yang selama ini Dumai di mana? Jadi pertanyaan kadang-kadang bertemu, Dumai di mana? Padahal tanpa Dumai mungkin daerahnya tidak ikan hidup listriknya, minyaknya di sini. Masalahnya gitu, ya kan? Nah, jadi salah satunya kita ingin memperkenalkan. Dan mengapa kita mengatakan sikap siap untuk menjadi tuan rumah? Karena pengalaman kita dalam 2 event nasional yang telah kita lakukan. Pertama dulu tahun 2011 Desember Harnos yang menghadirkan kurang 4.000 peserta. Ya. Yang kedua kita pernah menyelenggarakan PON 4 cabang olahraga. Sudah sukses dan segala macam, ya kan? Nah sekarang kita coba lagi tahun 2014 kita menyelenggarakan Rakernas yang akan dihadiri oleh 2.000 kurang 2.000 peserta yang juga akan dimodifikasi dengan tidak hanya Rakernasnya saja, tetapi dengan budayanya, expo-nya yang akan meramaikan kota Dumai. Mungkin konsep yang akan kita usung di Dumai Pak. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Ini konsep mungkin Ya tentu kita memperkenalkan kuliner budaya kita, ya budaya kita macam mana, tempat-tempat yang kita miliki yang di mana. Nanti bagaimana Pak Suyanto, maksudnya kalau Mas green Harimon. city yang dibuat kemarin Pak. oh jelas, Green ya? City jelas. Nah contoh Green City yang akan kita laksanakan seperti di Palangkaraya Pak itu ya. Iya. Semua wali kota akan membawa tanaman khusus dari kota masing-masing yang akan kita tanam di taman kota kita. Sudah dipersiapkan tuh Pak. Ya, tempatnya kan tadi sudah ditinjau. Banyak tempat yang bisa kita tanam. Kalau kita di Palangkaraya kemarin bawa durian pelintung, Melintur. kan sudah ditanam sekarang di Palangkaraya. Jadi kalau besok durian itu gugur, Dumai ya. Dumai. Ya kita cuma dengar kuburan aja. Mungkin untuk persiapan di Dumai sendiri Pak, panitia khusus Dumai kapan kita bentuk? Nah makanya inilah tadi kita duduk semeja nanti ada beberapa tahap, banyak tahapan yang kita lalui dan kita akan diskusikan dengan semua pihak bagaimana kesiapan ini. Yang jelas sudah kita nanti kita sampaikan ke Dewan dan lain bahwa kita telah ditutup sebagai tuan rumah. Dan tahapan penganggaran pun nanti mungkin dari tahap anggaran APBD perubahan sudah mulai bergerak. Sampai nanti APBD murni. Selain APBD kota Pak, apakah ada bantuan dari APBN atau Dari APBD juga ada sharing, ada budget sharing. Jadi gini, Dan beberapa poin saja. kita dari APBN itu kita nggak ada. nggak ada? Ya. Ini betul-betul mandiri. Ini karena kita ini organisasi profesional ya, pemerintah kota. Jadi bukan organisasi dalam pengertian sebagai organisasi struktur pemerintahan. Nah makanya asosiasi ini bisa bergerak lincah, ya kan? Nah dalam hal ini kita akan melihatnya daya manfaat multiplier efeknya itu bagi pemerintah kota dari beberapa kota yang sudah menjadi tuan rumah itu sangat-sangat strategis dari segi pembangunan kota. Setelah ada kegiatan, itu aja yang diperoleh. Pak orang mungkin akan menanyakan, apa sih untungnya jadi tuan rumah, ya kan? Itu minimal multiplier efek itu akan 50 tahun dulu baru jadi tuan rumah. Semua berlaku begitu karena kita itu punya konsep. Kita selalu bicara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kita selalu bicara persatuan dan kesatuan lokal yang dikunjungi. Itu kan perwujudan daripada NKRI, perwujudan dari Persatuan Nasional, perwujudan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti berapa lama nih Pak? Untungnya itu bukan untung rupiah, Untung banyak untung. kenal. Berapa hari Pak? Biasanya kami gelar itu kalau rapat kerja biasanya 2 hari. Terus tapi penyelenggaraan Expo-nya itu biasanya 5 hari ya. 5 hari. Jadi misal begini nih, taruhlah biaya vaksin nanti habis 3 atau 4 miliar. Tapi 2.000 orang ini membawa satu orang 5 juta aja. Udah 10 miliar dia bawa. Peningkatan perekonomian. Nah, Iya. makanya saya katakan, kenapa kami selalu berusaha seawal mungkin action ini sudah mulai disosialisasikan, karena kita mengharapkan misalnya dari potensi UKM yang produk lokal, kecepatan jauh-jauh hari bisa mempersiapkan gitu. Sebagai oleh-oleh dibawa pulang. Wah itu, saya ambil contoh aja pada waktu di Solo, itu ada satu toko batik yang biasa omset sehari cuma 2 juta. Begitu ada Munas Apeksi di sana, omsetnya satu hari 250 juta. Omset. Nah, makanya ini merangsang masyarakat sini apa sih yang bisa dijadikan, Bisa dibuat dijadikan kenang-kenang, karena yang datang itu kan pasti kita oleh-oleh. oleh-oleh lah, dan oleh-oleh nggak mau gratis, dia bayar beli kan. Artinya terkait dengan Bimtek kemasan produk kemarin. Persis. Upaya untuk itu. Termasuk itu. Iya. Juga termasuk percepatan pembangunan gedung Deklarasi. Nanti batik dijual di situ, batik Melayu kan. Karena begini ya, ini Anda generasi muda nih. Tantangan Anda di era globalisasi sekarang ini adalah kualitas. Ya. Oh, percaya nggak? Kami bertiga ini kemarin ada pameran sepatu kulit, sepatunya sampai seragam. Ya. Oh, saya punya merek yang sama. Jujur saya katakan, tahun 2010 saya beli di Singapura, merek yang sama. Ternyata ini yang bikinnya orang Indonesia gitu. Yang jual Singapura gitu. Jual Singapura. Tuh, artinya apa? Kita di bangsa ini punya potensi yang besar. Cuma kita nih, mohon maaf, karena mungkin kelamaan dijajah sama Belanda, kita jadi minder. Tampilkan produk sendiri. Gengsi gitu, maunya pakai sepatu yang bermerek luar, padahal enakan buatan dari Indonesia. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Lupa ya. Dan nanti tolong ditulis di advertorialnya. Iya, siap. Ya. Siap Pak. Terima kasih. Dengan foto-foto ganti, jangan foto botak dimasukkan. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bertemu jangan jemu, kisah jangan gelisah.